Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenal, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari calon aparatur sipil negara dari Kabupaten Indramayu. Kami dari gelombang 1, angkatan 1, kelompok 3. Kami hari ini diberikan tugas untuk membahas isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Oke, dari tugas tadi kami mengambil tentang isu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Indramayu. Oke, sebelum kita masuk pembahasan tentang isu tersebut, kita kenalan dulu ya. Mulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Arif Nugroho. Jabatan saya sebagai ahli pertama radiografer di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Mursyid Ibnu Safiuddin Kerangkeng. Oke, untuk selanjutnya teman-teman silahkan perkenalkan. Halo, saya Cinta. Jabatan saya sebagai ahli pertama Prekayasa di Dinas PUPR. Halo, perkenalkan nama saya Dua Abdillah. Jabatan saya ahli pertama Prekayasa di Dinas PUPR. Ya, perkenalkan nama saya Saifuddin. Jabatan saya sebagai ahli pertama perawat ya di RS Ibnu Safiuddin di Kerangkeng. Halo semua, nama saya Lidi Nurul Barka Farisko dari analis sumber sejarah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, teman-teman, karena udah kenalan semua, kita langsung aja yuk ke materinya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang isu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Indramayu. Langsung aja yuk kita bahas isunya. Oke, silakan teman-teman. Mas Bahtiar, sebelumnya izinkan saya menjelaskan dulu tentang pengertian media sosial dan semata efeknya. Jadi menurut saya, media sosial adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk membuat penggunanya terhubung satu sama lain untuk saling melakukan aktivitas sosial. Aktivitas yang dapat dilakukan di sosial media bisa berupa komunikasi atau interaksi, sampai memberikan informasi atau konten yang dapat berupa tulisan, video, atau foto. Konten tersebut dapat diakses selama 24 jam penuh oleh penggunanya. Sedangkan Smart ASN sendiri memiliki profil yang disiapkan untuk menghadapi era diskusi yang tantangan dunia yang semakin kompleks. Profil Smart ASN meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, dan menguasai IT atau ilmu teknologi, serta menguasai bahasa asing, berjiwa hospitality, dan berjiwa entrepreneurship, juga memiliki networking atau jaringan yang luas. Menurut saya seperti itu, Mas Bahtiar. Nah, jadi kita kita langsung masuk aja kali ya, Mas, ke isunya. Jadi isu yang kita angkat itu terkait dengan sosial media di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya bacakan dulu ya, seperti apa sih isunya. Jadi Dinas Kebudayaan itu baru bergabung dengan Dinas Pendidikan di awal tahun Januari 2022. Tadinya Dinas Kebudayaan itu bergabungnya bersama Dinas Pariwisata. Jadi dengan berpindahnya Dinas Kebudayaan ini ternyata mengakibatkan memunculkan adanya perubahan-perubahan, termasuk di dalamnya juga isu-isu yang ada. Nah, salah satunya ini berupa media sosial Dinas Kebudayaan yang sekarang ini bergabung bersama Dinas Pendidikan. Nah, masalahnya itu terletak pada website dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini. Jadi tidak ada peningkatan baik itu dari segi fitur dan konten. Jadi bisa kita bilang isi websitenya itu kurang lah ya, dan perlu adanya peningkatan. Sedangkan
konten dalam media sosial itu mencerminkan program kerja juga transparansi tugas kita kepada masyarakat, jadi sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, bagaimana sih kita memperbaiki situasi ini sesuai dengan seorang ASN yang dituntut untuk dapat mewujudkan smart governance, gitu sih. Oke, teman yang lain silakan. Ya, mungkin kita lihat dulu ya webnya. Oh, boleh Mas, silakan boleh, Mas. Iya, seperti boleh apa di-share ya? ini ya. Iya Mas. Di share screen, siap. Oh, ini harus dari operator ya. Harus di operator kayaknya. Saya nggak bisa ya. Coba saya. Oke, coba Mbak Dwi. Sebentar ya. Iya. Mungkin ini tampilan dari webnya. Ya, bisa diklik tentang kaminya misalnya. Sebenarnya kan fungsi dari web ini kan untuk ini ya, kita mencari informasi gitu. Jadi ketika ada profil kan ada tentang visi misinya. Ketika diklik ternyata masih kosong di sini. Jadi informasi yang kita dapat jadi kurang. Cuman untuk konten selanjutnya yang di bawah kan bisa dilihat ya. Misalnya tentang informasi mengenai kegiatan yang dilakukan ataupun program kerja bupati juga ada di sini ya. Jadi bisa kita lihat informasinya juga. Itu tadi struktur organisasinya. Mungkin yang lainnya Mbak, ada lagi nggak? Kalau dari yang saya lihat sendiri, struktur organisasinya pun belum terupdate, dalam artian di sini masih struktur organisasi dari Dinas Pendidikan. Jadi ini terlihat sekali kalau Dinas Kebudayaan belum ditambahkan. Oh ya, terus kalau nggak salah tahunnya baru 2016 apa ya Mbak? Masih lama itu ya, belum yang terbaru. Iya, benar Mas. Terus seharusnya kalau menurut saya juga di sini konten tentang struktur organisasi harusnya ada nama-nama dari pejabat-pejabat pada dinas tersebut. Bahkan kalau bisa ditambahkan itu ya Mbak. Iya, harusnya seperti itu. Kalau kita coba di informasi, ternyata emang banyak sekali isu yang benar masih kosong. Seperti itu. Ini iya ya, masih kosong ya tentang informasi-informasi ya, teman-teman. Iya, betul. Kalau kita lihat lagi juga di bagian Instagram, mungkin Mas Saifuddin bisa menjelaskan ya. Jadi share lagi Mbak IG. Coba saya lihat Instagram. Oke, boleh dilihat Instagramnya. Selain website dan Instagram, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan punya isu apa lagi ya Mbak? Kalau isu lainnya itu mungkin lebih kepada fasilitas yang tersedia ya Mbak. Karena kita baru pindah, otomatis seperti komputer, meja kerja, itu belum tersedia. Jadi untuk kami, para calon ASN yang akan ditempatkan di situ, mungkin akan terkendala di penempatan ruangan. Kemudian ada lagi isu lainnya itu terkait dengan arsip ya, karena baru pindah juga, arsip-arsip yang kita miliki itu belum tertata, Mbak.
ini ya Teh, Oh mengenai iya. Oh, Iya. kalau yang Kalau dari di Facebook itu kontennya kontennya lebih ke kegiatan juga sama kegiatan di IG Kalau juga. untuk update-nya Mas, gimana Mas? Apakah lebih update mana nih? Atau sebenarnya antara website, Instagram maupun Facebook sama aja? Kalau lebih update lebih ke Instagram. Nah, di situ ada kegiatan per tanggalnya. Jadi ketika ada kegiatan itu di update juga foto-fotonya di situ, ataupun ketika ada acara juga di situ juga ditambahkan. Jadi lebih update di Instagram. Kalau di Facebook Tapi itu yang saya lihat itu biasanya emang sama sih kayak Instagram juga gitu ya. Jadi ada taggan dari orang, kegiatan, terus nge-tag juga ke dinas yang distrik itu gitu. Terus ini kan fungsi dari media sosial mungkin lebih ke hubungan sih ke kita gitu ya, ataupun kita sebagai ya masyarakat Indramayu sehingga mengetahui, dan kalau misalnya ada keluhan mungkin bisa langsung DM langsung ke Instagramnya atau dan juga ke Facebooknya seperti itu. Ya, lanjutkan Mas. mungkin kalau saya boleh memberi saran mengenai upaya-upaya apa sih yang bisa dapat dilakukan, yaitu yang pertama kita menyusun dulu konsep desain. Kita bisa mencari referensi konsep desain media sosial, baik website, Facebook, atau Instagram dari lembaga pemerintahan di dinas lain atau di kabupaten lain. Yang kedua, kita membuat konten. Kita bisa mengumpulkan data, merancang konten, maupun membuat rancangan dengan desain dengan tampilan yang jauh lebih menarik. Yang ketiga, kita bisa mengunggah konten tersebut baik ke website ataupun ke Instagram atau ke Facebook. Selanjutnya, kita mempromosikan akun media sosial tersebut, bisa kita share link akun tersebut ke sesama rekan kita kerja atau rekan kerja kita di dinas yang lain, atau bisa ke rekan-rekan sesama latsar ini. Selanjutnya, kita melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat atau dari rekan-rekan kerja yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu kita melakukan perbaikan atau pemeliharaan. Di sini kita melaksanakan optimalisasi media sosial dan memenuhi aspirasi dari masyarakat itu apa saja demi melakukan publikasi secara berkelanjutan. Itu sih saran dari saya mengenai upaya-upaya yang bisa dilakukan. Oke, dari teman yang lain ada lagi apa enggak? Teman. Tadi Mas Mungkin Saifuddin yang tentang Instagram sama apa tadi ya, Facebook. Itu konten-kontennya dilihat-lihat ada yang terbaru nggak Mas? Atau masih yang lama-lama nih Mas? Mungkin teman-teman yang Sebagian lain. ya, kalau sebagian itu lebih yang baru sih kalau di medsos. Kalau di web ini yang saya lihat itu masih yang lama gitu ya. Jadi lebih update di medsos yang FB dan Instagram seperti itu. Jadi di Tapi IG kalau sama Facebook. saya boleh menambahkan tadi yang di Instagram itu kalau dilihat kegiatannya pun hanya itu ya, baru 78 postingan dan followersnya pun sedikit sekali gitu untuk sekelas dinas. Harusnya kan berarti lebih proaktif lagi ya dinas untuk merangkul semua masyarakat. Mungkin kontennya kurang menarik kali ya, Mbak. Lebih ditambah Iya lagi itu. ya. Iya. Oke. Ya benar apa yang dikatakan Mbak Dwi, jadi harus pilih desainer yang mengedit-edit gambarnya gitu ya. Ya, desain Dan lebih menarik lah ya, lebih Mas. menarik. Mungkin baik PR sih, buat Informatif. Jadi kayak orang zaman sekarang kalau dilihatnya menarik, kita bacanya juga enak, pengen ngeliat Iya. gitu ya, Mas. Dan lebih informatif ya, Mas ya. Oh iya, juga informatif yang penting ya. Oke, teman-teman yang lain ada lagi apa enggak? Oke, kalau nggak ada, kita simpulkan aja ya teman-teman. Mungkin nanti ada yang nambahin. Kalau kesimpulan tadi nih, yang dari teman-teman tadi bicarakan tentang isu yang ada di
pendidikan kebudayaan dan pendidikan dan kebudayaan tadi, Dinas Kependidikan dan Kebudayaan. Tadi kan untuk bergabungnya tadi kan Januari 2022 ya, Mbak Lady? Iya, benar. Terus kenapa kita bahas tadi? Karena tidak adanya konten nih, dan juga mungkin informasi tentang materi di media sosial di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum, kayak gitu ya. Terus untuk tadi juga Mbak Lady bahas tentang isi ruangan ya Mbak, untuk Iya, CPNS yang baru belum ada ya Mbak ya. iya. Terus mungkin untuk kesimpulan yang lain, untuk Instagram dan Facebook mungkin ada kontennya, tapi mungkin dilihatnya masih kurang menarik, isinya kurang mungkin kurang bagus, seperti itu ya teman-teman. Terus untuk upaya tadi yang dibacakan sama Mbak Dwi, tadi kurang lebihnya mungkin mengusung konsep desain dari dinas lain yang bisa diserap ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu menjadi konten yang menarik juga. Terus untuk yang kedua, membuat rancangan data. Intinya membuat rancangan yang baik sehingga bisa masyarakat umum bisa menikmati isinya, bisa dilihat, terus bisa mungkin bisa informatif juga seperti itu. Terus yang ketiga tadi mempromosikan website mungkin ke sesama teman, keluarga, atau mungkin ke teman-teman CASN juga boleh, atau mungkin ke tetangga juga boleh, yang nantinya membuat media sosial itu menjadi ramai. Seperti itu. Terus yang keempat mungkin monitoring konten. Jadi monitoring konten itu yang tadi saya dengarkan, mungkin monitoring konten, jadi dilihat kontennya itu dilihat dari masyarakat umum, dilihat apa enggak, mungkin oh ternyata banyak nih dilihat, berarti kontennya udah bagus. Kalau mungkin yang lihat sedikit, oh berarti harus ada perbaikan nih, kontennya harus diperbaiki seperti apa, sehingga masyarakat umum bisa melihat, bisa mengakses, dan juga bisa menikmati isi dari konten tersebut. Terus yang terakhir, perbaikan dan pemeliharaan. Yang mungkin tadi monitoring konten, perbaikan dan pemeliharaan. Jadi misalnya ada yang kurang-kurang itu, mungkin lebih bisa diperbaiki dan dipelihara lagi ke depannya. Jadi isi kontennya juga banyak, lebih menarik, dan mungkin inspiratif juga. Seperti itu. Oke teman-teman, ada yang lain selain kesimpulan tadi? Oke, kalau tidak ada, mungkin sekian dari kami. Isi dari pembahasan tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Indramayu. Izinkan kami pamit. Semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.